Peringatan Haul Sunan Ampel ini setiap tahun menjadi ajang berkumpulnya para habaib, para ulama. Ini menandakan betapa bahwa mereka para habaib, para ulama adalah merupakan simpul-simpul kekuatan Islam. Maka kita umat Islam jangan mau diprovokasi, jangan mau diadu domba dengan orang-orang yang mau menjauhkan kita dari habaib dan ulama. Jangan mau diadu domba dengan orang-orang yang mau menjauhkan kita dengan mereka orang-orang para wali-wali Allah dan dengan para sahadah baik dari kalangan habaib maupun dengan para ulama-ulama kita. Mereka adalah simbol-simbol kekuatan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali Allah, jangan sampai kalian bercerai-berai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, sahabat arah juang dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali dipertemukan, kita kembali berdiskusi menanggapi beberapa hal ya. Tentu sahabat-sahabatku sudah mengetahui di thumbnail video ini soal arah pembahasan kita di video kali ini, di konten kali ini. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, sahabat-sahabat sekalian, lagi-lagi saya ingatkan kepada teman-teman ya, sahabat-sahabat mungkin yang baru berkunjung di channel ini, untuk memberikan supportnya, menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian like juga jika kalian suka dengan konten seperti ini, dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, ke sahabat-sahabat kita yang lain. Kemudian saya berharap kita semua bisa berdiskusi di kolom komentar. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu kita tahu sendiri, tepatnya pada tanggal 2 bulan ini ya, bulan Maret ini, diadakan kegiatan Haul Akbar Sunan Ampel di Surabaya. Haul ini kemudian memunculkan beberapa pandangan dari beberapa tokoh yang memberikan reaksinya terhadap penyelenggara kegiatan tersebut atau panitianya, panitia pelaksana Haul Akbar Sunan Ampel. Beberapa yang kemudian memberikan pandangannya, salah satunya adalah Gus Abdul Razak atau Kiai Abdul Razak, yang beberapa waktu yang lalu saya perhatikan di channelnya beliau mengatakan atau memberikan saran masukan kepada penyelenggara panitia pelaksana, karena beliau juga mendapatkan undangan untuk menghadiri haul tersebut. Nah, Kiai Abdul Razak itu memberikan saran, pandangannya dia, agar yang diundang atau yang dihadirkan menjadi pembicara dalam kegiatan haul tersebut adalah zuriat Wali Songo, atau lebih tepatnya mungkin adalah garis keturunan dari Sunan Ampel. Itu saran dari Kiai Abdul Razak. Karena sebagaimana yang beredar bahwa dalam kegiatan haul tersebut yang kemudian diundang untuk menjadi pembicara pada saat itu adalah Habib Lutfi bin Yahya. Sekalipun menjelang kegiatan tersebut dilaksanakan, Habib Lutfi memberikan konfirmasi bahwa dia berhalangan untuk hadir. Nah, pada akhirnya digantikan oleh salah satu dari kalangan habaib juga, dari kalangan Ba'alawi juga, yaitu Habib Abu Bakar Segaf. Ya, yang kalian sudah lihat videonya di awal. Itu dialah yang kemudian menggantikan Habib Lutfi. Ya, karena berhalangan menurut informasi dari beberapa konten kreator yang pernah mengangkat soal pelaksanaan haul tersebut, dikonfirmasi bahwa Habib Lutfi terkendala persoalan kesehatan.
sehingga dia berhalangan untuk hadir. Nah, digantikannya Habib Lutfi oleh Habib Abu Bakar ini tentu akan memberikan pandangan yang lain dari kalangan zuriat Wali Songo yang lain. Mungkin seperti Kiai Imad, Gus Fuad, kemudian Ki Abdul Razak pasti akan memberikan reaksi. Kenapa yang dihadirkan untuk berbicara soal Sunan Ampel adalah kalangan Ba'alawi atau kalangan Habaib? Bukankah masih ada beberapa zuriat Wali Songo yang lain yang kemudian paham dan tahu sekali soal Sunan Ampel itu? Nah, kalau kita perhatikan di video awal itu, cuplikan video yang saya tampilkan kepada sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa kalimat yang perlu untuk kita tanggapi mungkin ya. Salah satunya adalah Habib Abu Bakar As-Segaf itu memberikan statement di ujung ceramahnya dia bahwa habaib dan ulama yang berkumpul itu adalah semangatnya Islam atau kemuliaannya Islam, sehingga dia mengatakan bahwa jangan mau diprovokasi, jangan mau diadu domba oleh kalangan atau sekelompok orang yang ingin menjauhkan kita dari kalangan habaib, dari kalangan ulama. Itu mungkin yang perlu untuk kita reaksi, untuk kita diskusikan. Kenapa? Karena kalimat itu tentunya menyindir menyindir Kiai Imad, menyindir Gus Fuad, menyindir Ki Abdul Razak dan beberapa barisan ulama atau kiai yang mempersoalkan nasab Ba'alawi atau nasab Habaib. Itu poinnya. Jadi kalau kita perhatikan kalimat yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar, arahnya ke sana. Seolah-olah dia ingin menyampaikan bahwa habaib dan ulama ini bersatu. Habaib dan ulama ini akur-akur saja, sehingga jangan mau diprovokasi, jangan mau diadu domba. Poinnya kan begitu. Nah, tapi kalau kita melihat lagi dari sikap dan karakter beberapa habaib, ya, saya tidak menyinggung Habib Abu Bakar karena saya belum mendapatkan informasi soal sikap Habib Abu Bakar As-Segaf terkait Kiai Imaduddin dan beberapa barisan zuriat Wali Songo yang lain. Tapi kalau kalimatnya adalah provokasi dan adu domba, bukankah yang paling sering melakukan itu adalah kalangan habaib atau kalangan Ba'alawi? Bagaimana dengan anak dari Habib Hani, yaitu Habib Bagir yang kemudian rasis terhadap ulama? Bukankah dia mengalamatkan kebencian kepada ulama? Bukankah kampanye-kampanye seperti itu justru akan menjauhkan umat Islam kepada ulama? Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya mereka memberikan doktrin untuk merendahkan pribumi, merendahkan ulama. Itu kan yang dilakukan oleh mereka. Atau sekelompok ya, oknum-oknum Habib itu yang kemudian rasis, menghina ulama kita, menghina Wali Songo justru. Habib Bagir itu pernah saya angkat di konten saya sebelumnya. Dia menghina Wali Songo justru. Jadi bagaimana pembelaan Habib Abu Bakar terhadap kalangan kalian sendiri, kalangan habaib sendiri yang melakukan doktrin, yang melakukan kampanye menghina ulama, menghina Wali Songo. Jadi tidak berbanding lurus ceramah yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar pada saat pelaksanaan haul itu dengan kenyataan yang terjadi dari kalangan habaib itu sendiri. Itu mungkin yang perlu kita reaksi, itu yang perlu kita bahas ya. Karena kalau hanya memberikan statement seperti itu tapi di sisi yang lain sesama habaib tidak bisa saling menasihati, itu kan hitungannya ceramah-ceramah seperti itu atau penyampaian-penyampaian seperti itu tidak ada gunanya. Harusnya Habib Abu Bakar sebelum berceramah, sebelum menyampaikan hal itu di hadapan jamaah yang hadir di haul itu,
sebelumnya Habib Abu Bakar harus menegur Habib Bagir, Habib Bahar bin Smith yang sering rasis itu, Habib Rehan. Harusnya ditegur dulu kalangan habaib yang rasis itu, barulah kemudian menyampaikan bahwa jangan terprovokasi, jangan mau diadu domba, karena yang mengadu domba hari ini adalah kalangan Ba'alawi juga, gitu loh. Nah, kita menyayangkan sebenarnya, saya sebenarnya sepakat dengan Ki Abdul Rozak yang mengatakan yang paling tepat dihadirkan sebagai pembicara pada pelaksanaan Haul Sunan Ampel itu adalah kalangan zuriat Wali Songo. Agar apa? Agar orang-orang bisa mendengarkan soal perjuangan Islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Ampel, ataukah hal-hal lain yang kemudian menjadi keistimewaan dari Sunan Ampel itu sendiri. Itu yang kita mau dengarkan. Bukan ceramah Habib yang kemudian tidak ngerti, tidak tahu soal sejarah Wali Songo itu sendiri. Tapi seperti itu pandangan dari saya. Jika ada sahabat-sahabat yang ingin berkomentar soal apa yang saya sampaikan ini, silahkan. Tentu kalian sudah tahu sendiri kondisi hari ini, pelaksanaan haul itu yang dihadirkan adalah Habib Abu Bakar Segaf, dan bagaimana isi ceramahnya kalian bisa tonton sendiri di channel beliau, di channel Habib Abu Bakar. Karena potongan video yang saya tampilkan itu berasal dari hasil live channel Habib Abu Bakar Segaf. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian, kita coba berdiskusi di kolom komentar ya, silahkan berkomentar. Selanjutnya kita ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.